Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, kali ini saya akan menerangkan berdasarkan pengalaman saya bagaimana kenapa orang itu bisa terjadi broken home atau perceraian guys. Oke, sebelumnya maaf ini saya sambil bekerja ya, karena memang ada waktu untuk itu. Sebelumnya saya ucapkan kepada kalian semua, teman-teman saya yang ada di dunia maya ini, lalu apa kabarnya, bagaimana, apakah sehat, dalam keadaan sehat sentosa lahir dan batin. Oke, kalau kita sudah dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani, maka itulah sebaik-baik keadaan. Oke, dan semoga kalian semua yang belum sehat juga diberi kemudahan oleh Allah SWT untuk selalu sehat sentosa guys. Oke guys, berdasarkan pengalaman kenapa kok bahkan sudah lama ya sering terjadi suatu perceraian, sering sekali. Itu ada beberapa faktor ya, yang kalau saya bisa menyimpulkan ya, ini untuk khusus saya simpulkan dari beberapa teman-teman yang terjadi yang sering terjadi broken home. Yang pertama adalah karena jelas ya, karena nafkah yang tidak diberikan secara proporsional. Kenapa saya bilang proporsional? Karena nafkah, kalau kita tahu nafkah ini adalah artinya pemberian. Jadi secara bahasa nafkah ini adalah pemberian. Nah, tapi kalau secara istilah dalam bahasa yang sering dipakai di Indonesia, maka nafkah ini adalah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istrinya. Dan sebetulnya yang suami harus tahu guys, yang hari ini suami belum banyak tahu, itu bahwa nafkah itu wajib hukumnya dari suami kepada istri. Wajib diberikan kepada suami dan istri wajib menerimanya. Ini yang paling penting ya. Kadang kalau ada istrinya tidak mau menerima, dianggap biasa atau tidak. Nggak boleh. Ini kalau istrinya tidak mau menerima nafkah dari suami, ini adalah satu kesalahan fatal seorang istri ya. Dan ini warning buat suami, bahwa suami harus berusaha bagaimana istrinya mau menerima nafkah itu. Dan nafkah itu ingat ada dua, yang sama-sama wajib diberikan kepada suami tanpa diminta istri, dan istri wajib menerimanya. Dan kalau tidak mau menerimanya, ya harus diupayakan bagaimana bisa menerima. Yang pertama adalah yang biasa, yang sering membuat broken home, perceraian, adalah nafkah lahir. Lahir itu apa? Ya otomatis seluruh kebutuhan istri yang berkaitan dengan jasmani, makan, minum, rumah, pakaian dan sebagainya, ini adalah suami yang bertanggung jawab untuk memberi, memberi nafkah, menafkahinya atau memberinya kepada istri. Jadi kalau orang sekarang itu gampangannya dikasih belanja, itu orang sekarang, nggak apa-apa, sama aja. Intinya untuk kebutuhan istri sehari-hari secara fisik, ini adalah nafkah jasmani. Itu wajib diberikan guys, dan ya proporsional semampu suami gitu ya. Kalau mampunya hanya sebatas sederhana ya sederhana, lebih dari itu ya lebih dari itu, nggak apa-apa ya. Yang penting apa yang dimakan suami itulah yang dimakan istri ya. Yang dipakai suami ya dipakai istri, tidak jonjang ya, tidak jonjang. Kalau jonjang pasti bermasalah, pasti tidak ada kepercayaan bagi istri terhadap suami ya. Itu adalah nafkah lahir yang harus diberikan guys ya. Yang kedua, nafkah batin. Sama, nafkah batin adalah wajib diberikan dari suami kepada istrinya tanpa diminta maupun diminta, dan istri juga wajib menerimanya tanpa diminta maupun diminta. Jadi menerima. Jadi kalau nafkah lahir dikasih uang 1 juta misalkan satu hari, mau. Kalau dikasih nafkah batin juga harus mau, ya nggak adil ya. Kalau nggak mau ya harus bagaimana suami yang paham tentang aturan ini berusaha semaksimal mungkin untuk mau. Ya, ini adalah kewajiban seorang suami sebagai kepala keluarga. Kalau ini dibiarkan
nafkah batin tidak mau istri dibiarkan aja, oh biasa nggak apa-apa dia sibuk dan sebagainya, maka lambat laun akan ada masalah. Karena nafkah batin itu apa guys? Nafkah batin itu adalah kebahagiaan, sesuatu yang membuat istri bahagia. Itu nafkah batin, nafkah batin ya. Jadi kelihatan sepele, apa? Nafkah batin itu dari kecil sampai besar sebetulnya yang diberikan kepada suami. Mulai dari perhatian, ini adalah kebahagiaan. Disapa, diucapkan sayang, halo sayang. Nah, istri juga wajib untuk menerimanya, mendengarkan dengan senyum. Oh iya juga sayang, misalkan ya. Kalau ini dibiarkan halo sayang, diem aja ya, berarti warning buat suami. Bagaimana biar tidak diam. Oke. Itu misalkan diucapkan salam, assalamualaikum, ditemani, ini adalah kebahagiaan. Diperhatikan, ini adalah kebahagiaan. Ini kewajiban suami untuk memberikan nafkah batin, kebahagiaan kepada istri. Dan nafkah batin yang paling tinggi tentunya adalah hubungan intim antara suami dengan istri. Dan ini adalah sangat penting, karena inilah kebahagiaan tertinggi, kebahagiaan puncak bagi seorang istri dan suami. Kalau nggak mau diberi gimana? Ya warning, harus bagaimana caranya mau ya, dari awal, dari sedikit, mungkin jangan lama-lama. Bahaya sekali, ini kaitannya dengan kebahagiaan seorang istri. Oke, jadi ingat, itu yang paling penting. Jadi kalau nafkah ini diberikan ya, lahir dan batin tentunya tidak akan ada namanya broken home. Karena apa? Kebutuhan istri ya hanya dua, kebutuhan jasmani dan rohani terpenuhi total ya. Jadi kalau seorang istri sampai membuka cerai istrinya, ya pasti suami bermasalah dalam memberi nafkah ya. Salah siapa? Ya belum tentu. Kadang-kadang suami sudah memberi tapi istri nggak mau. Bisa terjadi karena pengetahuan terbatas, maka suami membiarkan. Lama kelamaan ya error pastilah ya. Ya. Kadang yang paling sering itu adalah adanya miskomunikasi ya. Maksudnya suami ini adalah A, cara memberikan perhatian itu, maka diterimanya seorang istri adalah B. Nanti beda ya. Yang kalau orang bilang ini suaminya sudah memberikan senyuman ya, maka mungkin dianggap sama istri senyuman itu bukan untuk dirinya, misalkan. Terus suami memberikan nafkah yang paling tinggi misalkan, tapi istrinya menolak misalkan, dan itu dibiarkan ya, terjadilah yang disebut dengan broken home. Dan ini sering terjadi kepada teman-teman kita yang sebetulnya sepele, hanya salah langkah aja mulai awal. Oke. Terus yang kedua yang paling penting, apa sih yang sekarang membuat broken home? Yang kedua adalah ini saya menjurus ke suatu yang sangat prinsipal aja, yang sangat sederhana. Media sosial. Oke. Kenapa kok saya bilang media sosial? Ya, karena sering media sosial ini membuat broken home sebuah suami atau sebuah keluarga, suami istri atau keluarga. Ya, karena dari kebiasaan yang kecil dari awal, yaitu privasi tentang HP. Ya, tentang saling merahasiakan, saling ketahuan apa isi HP-nya bagi suami maupun istri. Sama aja, dua-duanya sama, ya. Kenapa guys kok begitu? Ya, karena begitu mulai dari sedikit dari awal bahwa istri banyak menyimpan hal sesuatu yang ada di HP terhadap suami, dan sebaliknya suami juga banyak menyimpan ya. Atau salah satu aja yang satu terbuka HP-nya, yang satu privasi, itu juga bermasalah. Nggak boleh terjadi dari awal, harus saling buka-bukaan. Kenapa guys? Penting, karena
suami dan istri ini tidak ada lagi yang namanya aurat. Semua boleh dilihat, apalagi soal HP. Oke? Nah, karena hari ini adalah media sosial itu begitu sangat masifnya, sangat mudahnya berhubungan dengan teman lama, dengan bagi orang yang pernah, ya pasti orang kan sebelum menikah ada suka dengan ini, suka dengan itu, maka kadang orang melihat, oh itu lebih enak, lebih baik, lebih ganteng, lebih kaya, sudah tergiur, sudah. Kalau sudah ada pihak ketiga masuk dan HP-nya tidak ketahuan, tidak saling percaya, tidak saling melihat, tidak tahu, terbentuklah yang namanya cinta, akhirnya melihat bahwa dia lebih bagus, akhirnya broken home bisa terjadi. Ini adalah salah satu yang membuat rusaknya rumah tangga untuk calon pemilihan ini, guys. Oke, itu. Oke. Nah, mungkin saya melihat yang paling penting itu, yang pertama adalah tidak terpunya nafkah baik lahir maupun batin, ya. Yang kedua adalah media sosial yang penggunaannya tidak saling percaya antara suami dan istri. Oke, betapalah bahagianya bagi teman-teman pemirsa semua yang hari ini tidak bermasalah dengan media sosial. Suami bisa melihat media sosial istri bisa luasa melihat media sosial, saling percaya. Oke, enak sekali. Mari seperti ini kita lakukan sehingga suami istri kita, ya, keluarga kita selalu utuh dan tentunya sehat sentosa. Oke, guys, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe untuk channel ini biar channel ini berkembang dan bisa semangat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, bye bye.